Dua kabar yang mantap jos. Yang pertama, datang dari rencana kerjasama rudal Indonesia-India bos, yaitu rudal BrahMos. Jadi baru-baru ini lagi media India memberi update terbaru nih mengenai perkembangan rencana akuisisi rudal India berteknologi Rusia ini bos. Dimana menurut pihak pertahanan India, katanya sebenarnya seluruh negosiasi sudah selesai. Hanya tinggal menunggu satu hal lagi bos, yaitu restu dari Bapak Putin. Nah lo, restu apakah itu maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Rusia yang kini akhirnya menjawab surat minta tolongnya Venezuela bos, yang kini lagi panik dikepung oleh Mama Rika. Bahkan Paman Donald kemarin sempat bilang masa jabatan Nicolas Maduro itu tidak lama lagi. On Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered? I would say yeah. I think so, yeah. Yo, apa nggak pucat ya kan? Rusia pun langsung menjawab surat Nicolas Maduro bukan dengan pidato atau janji-janji manis, tapi langsung nih bos. Langsung dengan paket rahasia dalam pesawat kargo yang ternyata isinya adalah sistem rudal. Nah lo, rudal apakah itu? Bagaimanakah kecanggihannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jika beberapa hari lalu Wakil Menteri Pertahanan kita Bapak Doni Hermawan Taufanto mengatakan belum ada kontrak BrahMos sampai saat ini, namun memang bahwa waktu itu ada pembahasan terkait rudal BrahMos antara Menhan Shafri Samsudin dengan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata India yaitu Jenderal Anil Chauhan. Nah, baru-baru ini lagi bos, kabar terbaru keluar dari media India yaitu India Today. Diwartakan oleh media tersebut bahwa India dan Indonesia katanya sudah semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan besar dalam pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos. Namun pertanyaannya mengapa belum kontrak? Nah, ternyata kesepakatan ini pun masih menunggu satu hal nih, yaitu kata media India ini adalah tinggal hanya menunggu persetujuan akhir dari sang pemilik asli teknologi rudal BrahMos yaitu Rasky Rusia. Dan hal ini pun katanya menurut sumber pertahanan yang dikutip India Today bos. Nah, jadi kalau menurut pihak India, negosiasi pembelian rudal BrahMos antara Indonesia dan India ini sebenarnya sudah selesai bos. Kesepakatannya sudah sangat dekat, tinggal menunggu restunya Bapak Putin. Karena kalian tahu sendiri rudal BrahMos ini dibuat India dengan kolaborasi bersama Rusia. Jadi pakai teknologinya Rusia bos. Lanjut dikatakan bahwa para pejabat pun menyebutkan bahwa seluruh negosiasi antara New Delhi dan Jakarta telah selesai. Dan perjanjian siap ditandatangani begitu Moskow memberikan lampu hijau. Dan jika disetujui, kesepakatan ini pun akan menjadi tonggak penting dalam ambisi ekspor pertahanan India, sekaligus menegaskan kemampuan negara tersebut dalam menyediakan teknologi militer canggih kepada mitra strategisnya. Perjanjian ini pun disebut mengikuti kontrak BrahMos senilai 375 juta dolar Amerika yang berhasil dijual India ke Filipina pada April 2023 lalu bos. Di mana Manila akan menerima 3 baterai rudal BrahMos. Dan lanjut disebutkan oleh media India ini bahwa ketertarikan Indonesia terhadap BrahMos sejalan dengan upaya modernisasi pertahanan dan tujuan keamanan regionalnya. Kesepakatan ini pun juga diperkirakan akan memperkuat hubungan pertahanan bilateral, terutama setelah Indonesia resmi bergabung dengan kelompok BRICS pada Januari 2024 lalu yang semakin memperdalam kemitraan strategis dengan negara-negara anggotanya termasuk India. Mantap jos. Oke, kabar selanjutnya di tengah gelombang panas geopolitik di Karibia, Amerika Latin antara Venezuela dan Mama Rika tiba-tiba nih bos. Satu pesawat kargo tua tapi legendaris yaitu Ilyushin Il-76 Rusia mendarat pelan di Bandara Caracas, Venezuela. Tak ada sambutan megah, tak ada karpet merah, hanya deru mesin turbofan dan muatan yang diam-diam. Ini muatannya bikin Paman Donald garuk-garuk kepala bawah nih bos. Dan benar saja, beberapa hari kemudian seorang pejabat senior Rusia yaitu Mr. Alexei Juravlev buka suara. Katanya sistem pansir S1 dan Buk M2E baru saja kami kirim ke Venezuela. Sebuah kalimat yang akhirnya
membuat Washington berpikir lagi nih untuk melancarkan serangan ke Venezuela. Nah loh. Karena seperti video kemarin kita ketahui bos, bahwa Venezuela memang sedang dikepung oleh tekanan Amerika. Awalnya Amerika bilang ia datang untuk bersih-bersih operasi anti narkoboy di sekitaran Laut Karibia dekat Venezuela. Namun ibarat mau bunuh nyamuk pakai bom molotov, Amerika pun ternyata datang dengan kapal perang, jet tempur bahkan pembom. Sekilas terdengar mulia, namun sekilas juga terasa seperti tetangga yang datang bersih-bersih sambil merusak pagar, memeriksa lemari dan bilang, "Biar aman nih bos." Nah, setelah Nicolas Maduro mengirim surat permintaan bantuan, akhirnya Rusia pun menjawab panggilannya bos. Tak pakai lama, pesawat angkut jumbo Rusia pun datang, bukan dengan janji-janji manis dan pidato, tapi langsung dengan rudal. Rusia tidak hanya mengirim Pantsir dan Buk, mereka sudah lebih dulu memberi S-300VM, jet tempur Su-30 Mk2, rudal KH-31. Dan kalau situasi makin panas, Zhuravlev pun bilang, rudal Kalib pun bisa kami kirim kalau cara cas mau. Ngeri sedap. Nah, lantas alutsista seperti apakah itu yang dikirim raski-raski Rusia baru-baru ini? Oke, jadi sekarang kita masuk ke sistem senjatanya bos. Yang pertama ada Pantsir S1 yang dikirim. Ini adalah sistem pertahanan udara jarak pendek. Tugasnya simpel tapi sangat penting, yaitu menjadi bodyguard lapis terakhir. Kalau ada drone, rudal jelajah, atau pesawat yang terbang rendah, si Pantsir ini akan menyapa duluan. Rudalnya bisa mengejar target sampai 20 km, sementara dua meriam 30 mm-nya siap menyapu apapun yang lolos. Di perang Ukraina, Pantsir inilah yang sering diburu, tapi Pantsir S1 ini juga yang sering memburu drone-drone lawan. Kemudian yang kedua ada Buk M2E. Nah, ini sistem pertahanan yang lebih gacor bos. Dengan rudal 9M317E-nya, ia bisa melibas target sampai 45 km di ketinggian 25 km. Bisa menembak beberapa target sekaligus. Helikopter, pesawat AWACS, pesawat patroli maritim, semua disikat. Bahkan Saudi Arabia pernah trauma sama versi yang lebih tua dari sistem ini. Dan jangan lupa, Venezuela sendiri pun sudah memiliki S-300VM Ante 2500 bos. Sistem rudal pertahanan jarak jauh sampai 200 km lebih. Artinya apa? Artinya kini mereka sedang membentuk sistem pertahanan berlapis. Rusia mengirim yang dibutuhkan Venezuela. Jadi Pantsir S1 untuk cincin pertahanan dalam, Buk M2E untuk lapis pertahanan tengah, dan S-300 untuk sistem pertahanan luar. Dan dengan semua ini, Amerika pun pastinya mikir lebih dari 2 kali ini bos. Karena mereka nggak bisa lagi nyerang seenak jidatnya. Kalau mau menyerang, sekarang mereka harus kirim paket lengkap biar bisa nembus pertahanan, mulai dari SEAD, drone umpan, rudal anti radar, perang elektronik, dan jet-jet siluman. Artinya apa? Yo, biaya serangannya makin naik, resiko pilotnya naik, dan margin errornya semakin sempit. Cukup Amsyong, kata Paman Donald. Dan jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia. Tangguh salam Indomax, Indo Magazines.